Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Afika Madina. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih supaya kita bisa lulus kuliah dengan cepat. Buat kamu yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Afika Madina. So guys, ada nggak di sini yang menjadi mahasiswa senior yang menghabiskan waktu di kampus? Mungkin sih ada tipe orang yang senang berlama-lama menjadi mahasiswa dan malas mengerjakan tugas kuliahnya. Ada juga tipe orang yang ingin secepatnya mungkin lulus kuliah, bukan agar terlihat keren, semata-mata agar bisa cepat lulus dan bisa fokus bekerja dengan banyak uang. Kamu salah satu tipe yang mana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? So buat teman-teman, ada banyak sekali alasan mengapa harus lulus kuliah dengan cepat. Nah, berikut aku paparkan beberapa alasan yang paling umum ya bagi kalangan mahasiswa. Nah, yang pertama yang harus mewajibkan kita itu lulus cepat adalah dapat menghemat biaya kuliah kita. Nah, alasan mengapa harus lulus kuliah cepat adalah agar tidak membuang-buang uang untuk biaya pendidikan itu. Nah, terutama bagi yang hidupnya pas-pasan atau bisa dibilang keluarganya dari keluarga yang tidak mampu. Nah, tentu uang sangat berharga, bukan? Nah, setidaknya semakin cepat kita lulus, semakin ringan membayar uang kuliah kita dan semakin ringan beban keluarga kita. Oke guys, alasan yang kedua kita harus lulus tepat waktu karena kita ingin mencapai tujuan kita. Nah, meskipun tidak semua orang memiliki tugas atau tujuan hidup yang jelas karena kebimbangannya, maka sebagian orang yang tidak memiliki target dan tujuan yang jelas relatif santai dan menjalani hidup mereka tuh dengan kurang semangat. Relatif santai dan menjalani hidup mereka dengan tidak bersemangat untuk segera lulus. Nah, sebaliknya bagi mahasiswa yang memiliki tujuan yang jelas, mereka akan terpacu untuk segera menyelesaikan kuliah mereka. Nah, karena mereka berpikiran bahwa waktu adalah kesempatan penting yang tidak boleh disia-siakan. Nah, mereka akan fokus pada tujuan hidup yang diharapkan mereka saat mereka memasuki dunia perkuliahan. Nah, sehingga memiliki dorongan cepat lulus kuliah demi mencapai target dan visi misi hidupnya. Nah, walaupun kita masih berada di semester bawah atau semester awal, walaupun itu semester 3, 2, 4 atau 5, nah kita harus tetap menetapkan tujuan kita dengan jelas agar ada dorongan cepat lulus di dalam diri kita dan mencapai target dan visi misi kita. Kemudian nih guys, yang ketiga alasan kita harus lulus tepat waktu adalah kita bisa wisuda bersama teman-teman seangkatan kita. Pasti semua orang menginginkan hal yang sama ya kan teman-teman. Saat kita berkenalan di semester 1, pasti niat kita adalah kita bisa lulus sama-sama. Itu pasti banget guys. Alasan mengapa harus kuliah cepat yang paling umum adalah saat tiba waktunya wisuda, kita bisa wisuda bareng-bareng teman-teman seangkatan kita. Nah, tentu lebih menarik kan guys dan menyenangkan jika wisuda bersama satu angkatan kita. Nah, kita bisa tertawa bareng dan bercengkrama hangat bareng. Nah, sebaliknya ketika wisuda bareng dengan angkatan-angkatan yang lebih muda, nah kita akan merasa kayak kurang seru karena dari segi kedekatan pertemanan pun juga kurang. Nah, dibandingkan dengan teman seangkatan kita akan merasa kayak nyaman, merasa kayak punya kayak support system dan kita bisa have fun bareng mereka. Yang keempat, membahagiakan orang tua. Nah, alasan ini sebenarnya sangat klasik ya teman-teman, membahagiakan orang tua. Siapa sih yang tidak bangga kalau anaknya lulus kuliah tepat waktu dan lebih cepat? Nah, sebagai orang tua biasanya mereka memiliki beban tanggung jawab untuk mencari biaya kuliah nih teman-teman. Nah, meskipun ada pula yang mencari uang sendiri untuk biaya kuliah atau bisa dibilang kayak kuliah secara mandiri. Nah, sementara bagi mahasiswa yang kuliah mengandalkan uang orang tua, seharusnya memiliki beban untuk meringankan beban mereka. Nah, salah satunya dengan lulus cepat dan tepat waktu agar bisa segera bekerja dan meringankan beban mereka. So guys, dari semua alasan tersebut, kita harus benar-benar bisa lulus tepat waktu untuk menghindari semua alasan-alasan tadi. Terus bagaimana sih Kak cara cepat lulus? Nah, apa sih Kak tips yang akan Kakak kasih tentang cara cepat lulus? Nah, setelah mengetahui alasan mengapa harus lulus kuliah dengan cepat, sekarang Kakak akan mengupas tentang bagaimana cara cepat lulus di universitas kita. Langsung saja simak ulasannya ya.
yang pertama adalah memperhatikan nilai kita. Pastikan ya teman-teman untuk memperhatikan nilai agar tetap stabil, namun cenderung naik. Walaupun itu misalkan naik satu angka itu pun itu udah sangat berharga buat kita. Jadi maksudnya jangan sampai IP atau IPK kamu tuh turun dari semester sebelumnya. Nah, minimal stabil seperti semester sebelumnya. Akan lebih baik jika semester bisa naik, maka akan sangat baik sekali, dan itu bisa menjadikan faktor itu bisa menjadikan kita lulus tepat waktu. Tips yang kedua yaitu dengan mengambil SKS yang cukup. Nah, cara cepat lulus dari universitas yang kedua, pastikan untuk ambil SKS yang cukup. Nah, di sini kamu juga harus tahu betul bagaimana aturan dari universitas kamu sendiri. Nah, jika bisa jangan ambil terlalu banyak SKS atau jangan terlalu sedikit mengambil SKS, karena dikhawatirkan justru menyulitkan semangat dalam belajar kita. Jangan sampai itu menyurutkan semangat kita untuk lulus tepat waktu. Jadi kita harus mempertimbangkan atau mungkin bisa membalancekan SKS kita, SKS yang bisa didapatkan, SKS yang bisa diambil seberapa banyak, dan SKS yang nggak perlu diambil, seperti itu. Yap, kemudian guys, tips selanjutnya yang nomor 3 adalah pahami materi dari dosen. Nah, metode pembelajaran era sekarang dengan era dahulu tuh memang benar-benar jauh berbeda ya. Dulu tuh pelajaran dituntut untuk menghafal semua materi. Nah, sekarang kamu cukup bermodalkan memahami materi yang disampaikan dosen, bukan masalah hafalan. Jadi saat kita sudah memahami materi yang disampaikan, jadi kita bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu bisa menjadi nilai plus buat kita dari dosen, karena kita memahami materi yang disampaikan, bukan hanya sekedar menghafal atau bahkan kita mengcopy dari teman kita. Dan itu benar-benar gak bagus ya guys. Kemudian tips yang nomor 5 adalah memanajemen waktu kita dengan benar. Ini sebenarnya udah sangat umum sekali teman-teman. Kita harus tetap bisa memanajemen waktu kita, walaupun tidak soal perkuliahan, tapi juga di rumah, dimanapun kita harus bisa memanage waktu kita dengan benar. Nah, manajemen waktu juga menjadi salah satu rahasia agar bisa lulus cepat loh. Banyak sekali orang yang pandai secara akademik, namun tidak cukup banyak orang yang pandai memiliki memanajemen waktu yang benar. Nah, dampaknya adalah tidak bisa menyelesaikan kuliah hingga selesai. Maksudnya itu adalah contohnya kita tidak bisa memanajemen waktu kita dengan benar. Saat misalkan ada kelas kita tidak masuk, walaupun kita memikirkan itu bukan kelas yang penting-penting banget gitu, tapi kita nggak tahu kalau itu bisa dapat menambah SKS kita. Jadi kita harus memanajemen waktu kita dengan benar. Kalau misalkan ada kelas ganti atau kelas apapun yang bisa diambil selain kelas reguler kita bisa ambil juga. Jadi kita dapat memanage waktu kita dengan benar, kapan kita harus kayak mengerjakan tugas, kapan kita harus kayak mengikuti dosen, kapan kita harus bimbingan, kapan kita harus kayak memahami materi kita, mencari bahan-bahan materi, bagaimana kita bersama teman kita, dan semua itu harus diatur secara baik, secara benar ya guys. Karena apa? Itu dapat menjadi salah satu faktor buat kita untuk lulus tepat waktu. Dan tips yang keenam adalah, ini tuh penting banget ya guys, fokus kuliah dulu dibandingkan kerja. Banyak sekali yang bilang kayak gitu, harus kita fokuskan kuliah kita daripada kerja kita. Terus gimana kami yang kerja, ya kan? Karena biasanya banyak sekali di luar sana teman-teman tuh yang kuliah dengan biaya sendiri. Nah, kalau misalkan dia udah kuliah biaya sendiri, akan sulit sekali untuk tidak bekerja. Bagaimana kalau untuk misalkan membayar uang kosan, bayar makan, bayar beli ini, beli itu, apalagi kita yang berada di jauh dari orang tua atau bisa dibilang merantau gitu. Nah, sudah menjadi rahasia umum nih jika banyak mahasiswa yang sambil bekerja, karena dalam satu waktu mengerjakan 2 tanggung jawab besar berupa kuliah dan kerja, maka tidak heran jika mahasiswa banyak sekali yang kesulitan membagi waktunya. Dan itu emang benar-benar terjadi banget, benar-benar fakta banget. Aku sendiri ya, saat aku dulu masih ngajar di salah satu sekolah yang swasta ya, banyak sekali kayak aktivitas sekolah yang mengganggu kuliah aku. Jadi aku kayak memikirkan aku harus fokus kuliah dan belum memikirkan pekerjaan dulu gitu. Atau mungkin kalian juga sama ya sama aku ya, kuliah sambil kerja.
Nah, pastikan untuk mengatur waktu ya, misalnya dengan membuat skala prioritas, atau kamu bisa fokus kuliah dan mengambil pekerjaan yang freelance yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa yang sambil bekerja. Dan sekarang tuh ya teman-teman, banyak kok lapangan pekerjaan yang menyediakan porsi ini atau porsi part time yang bisa kita tahu, dan itu bisa dibilang khusus buat mahasiswa. Namun fakta di lapangan itu kayak pengalaman saya sendiri itu sangat sulit sekali untuk didapatkan ya guys, apalagi kalau misalkan kita mengambil kelas yang siang dan kita mengambil kelas yang di harinya itu sangat sibuk sekali guys, maksudnya di antara hari Senin sampai hari Kamis, dan itu benar-benar bisa dibilang sibuk banget. Untuk kita yang misalkan punya jam kuliah seperti itu di antara Senin sampai Kamis, dan kita misalkan masuk siang, saran dari aku kita bisa ngajar di beberapa sekolah, atau mungkin kita bisa kayak membantu-bantu jualan. Tentu sekarang ini aku udah nggak ngajar lagi, insya Allah fokus buat konten. Kalau misalkan banyak dukungan dari teman-teman, aku bisa freelance di rumah dan nggak harus mencari pekerjaan di luar. Kemudian tips yang selanjutnya, tips yang nomor 7 adalah tidak mengulang mata kuliah. Ada nih beberapa tipe mahasiswa yang menginginkan nilainya itu harus sempurna, harus A semuanya, bisa dibilang IPK-nya 4 gitu. Nah, sebagai contoh, mendapatkan nilai B karena dorongan dalam diri. Nah, akhirnya mengulangi sebagai contohnya, dia mendapatkan nilai B pada satu mata kuliah nih. Nah, karena dorongan dalam dirinya, akhirnya ia mengulang mata kuliah agar mendapat nilai A. Nah, itu bisa dibilang dia tuh menuntut kesempurnaan ya teman-teman. Nah, buat kamu yang ingin cepat lulus kuliah, tidak perlu mengulang. Kalau menurut saya ya, tips dari aku tuh kita tidak perlu mengulang kecuali mata kuliah tersebut nilainya C dan D. Nah, maka kamu boleh saja mengulang, karena misalkan kalau dia udah E, nah itu udah pasti benar-benar mengulang, dan kita harus mengambil mata kuliah di semester sebelumnya gitu. Nah, supaya tidak mengulang mata kuliah, pastikan juga belajar dengan buku-buku yang berkualitas untuk pendamping kuliah kita, atau bisa dibilang sebagai buku referensi atau buku panduan kita selama kita kuliah, selama kita kayak mengikuti sebuah mata kuliah yang mengharuskan kita kayak menyiapkan beberapa bahan untuk dipresentasikan di depan kelas, atau untuk melengkapi pengetahuan kita dalam satu mata kuliah. Oke guys, tips yang terakhir adalah berdoa. Nah, cara cepat lulus dari kuliah di universitas yang terakhir adalah berdoa. Nah, ini emang benar-benar penting banget buat kita, dan ini emang umum banget yang kita ketahui ya. Bagi yang percaya pada Tuhannya atau pasti memiliki kepercayaan terhadap kekuatan doa, tidak ada salahnya kalau kita menggunakan ini. Apalagi doa itu didukung oleh orang tua kita, terutama ibu yang memiliki kekuatan dan menentukan kesuksesan kita. Berkat doa pun kamu akan memiliki semangat dan optimis untuk mencapai tujuan dan harapan. Padahal kita tahu sendiri ya kan, dorongan dan optimisme inilah yang mampu membukakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itulah kekuatan doa kita. Jadi guys, itulah dia tips-tips dari aku untuk kalian yang ingin cepat lulus tepat waktu, cepat dan tepat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.